Halo penonton Cokro TV, selamat bertemu di program baru kami Indonesia Untuk Semua. Di program ini saya dan Sini Florensin akan mengundang para narasumber untuk bicara tentang berbagai diskriminasi dan penindasan terhadap hak beribadah yang berlangsung di banyak tempat di Indonesia ini. Nah, saya dan Bang Ade Armando ini adalah bagian dari Pergerakan Indonesia Untuk Semua, di mana Pergerakan Indonesia Untuk Semua atau PIS adalah bagian dari Presidium Hak Beribadah yang meminta Presiden Prabowo untuk mencabut peraturan bersama dua menteri tahun 2006, di mana PB2M ini adalah peraturan pemerintah yang selama 20 tahun justru sangat diskriminatif terhadap hak beribadah sebagian dari warga negara. Ya, karena itulah kami berusaha mengajak penonton semua untuk sadar bahwa di Indonesia ini saat ini masih berlangsung begitu banyak penindasan, diskriminasi terhadap hak-hak orang untuk beribadah. Nah, Bang, di podcast pertama kali ini kita akan mengundang Kakak Leta dari Gereja Huria Kristen Indonesia atau HKI, di mana Kakak Leta ini akan menceritakan tantangan yang mereka alami dalam proses membangun rumah ibadah kali ini. Silakan menyaksikan. Silakan menyaksikan. Halo para penonton Cokro TV, hari ini di episode pertama kali ini kita bersama narasumber kita yaitu Kak Letari Boru Siregar yang adalah calon pendeta dan mengadvokasi kasus yang akan kita bahas hari ini. Nah, di episode pertama kali ini kita akan bahas soal kasus pelarangan ibadah yang menimpa para jemaat HKI Purwakarta ya. HKI itu apa? Huria Kristen Indonesia. Ya, benar. Iya. Jadi langsung saja atau? Boleh, silakan. Mungkin bisa dijelaskan Kak, maksudnya awal mula HKI-nya sendiri mungkin ya, HKI-nya sendiri itu apa ya? Oke, makasih Kak Cindy. Jadi seperti tadi Kak Cindy jelaskan bahwa situasi kami sekarang datang ke kita semua untuk situasi advokasi gereja kita HKI Purwakarta. Jadi sebenarnya Kak Cindy nggak hanya HKI Purwakarta, kita di sana itu sebenarnya ada 4 gereja. Jadi salah satunya itu adalah HKI Purwakarta. HKI singkatan apa? Huria Kristen Indonesia, Mang Ade. Baru habis itu, yang kedua ada gereja Karo, gereja Batak Karo Protestan. Baru yang ketiga ada gereja Kristen Perjanjian Baru, dan satu lagi gereja Simalungun, GKPS. Ya, itulah yang 4 gereja ini yang sekarang sedang berjuang dalam masa advokasi yang puluhan tahun, belasan tahun, dan sampai sekarang belum ada. Berjuang apa? Berjuang untuk mendapatkan tempat ibadah atau perizinan beribadah gitu. Gereja ya? Ya, gereja. Jadi situasinya banyak kasus, tapi kami bawakan dari HKI. Contohnya, kami udah sempat mendirikan gereja kan, Amang Ade. Terus situasinya, gereja itu sudah berdiri, tapi karena hari itu ada bagian pihak lah, ada beberapa yang memprovokatori masyarakat di tempat gereja kami berdiri. Oke, Gitu. mungkin kita tanya langsung aja tentang. Iya. Oke, HKI ini adalah sebuah gereja. Huria Kristen itu adalah gereja Batak. Gereja Batak. Oke. Ya. Maksudnya adalah yang datang ke sana adalah orang-orang Batak. Orang-orang Batak dari Sumatera tentunya yang merantau ke Purwakarta. Ke Purwakarta. Iya, benar. Kamu tahu Purwakarta? Tahu suatu daerah di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa. Generasi Z tuh begitu. Ya, apa Baik, namanya? Pengetahuannya agak terbatas. Ya kan ngeles aja. Ya, jadi HKI sudah ada di Purwakarta itu sejak tahun? Sejak tahun 1990. Kamu sendiri itu ada di sana sejak kapan? Saya kebetulannya baru datang tahun kemarin bulan November. Oh, Jadi baru 2025, banget, ya, November baru banget. 2025. Sebelum ini Saya dari Sumatera Utara yang KBB-nya itu bebas aja kalau ibadah. Dan saya benar-benar baru ngerasain ternyata ada ya orang-orang yang berjuang hanya untuk ibadah di rumahnya sendiri begitu. aduh maaf ya, kita ini sebetulnya mau cerita tentang hal yang menyedihkan ya. Iya. Ya mungkin sini juga sadar lah ya. Iya. Ya kita harus meminta maaf kepada teman-teman beragama Kristen bahwa di
terutama di Jawa kali ya, Hmm. tapi juga di beberapa daerah lain Iya, terjadi pelarangan ibadah, pelarangan bangunan gereja. Nah, Iya, benar. saya menyebut Anda apa? Kak. Bebas aja Bang Ade ya. Tapi Nggak. saya Istilah yang paling enaknya apa? apalah saya bilang bebas aja Bang. Inang. Inang juga Inang Inang aja. Capen, Inang, Inang ah, Capen Inang. biasanya Inang karena calon Capen. pendeta. Iya. Oh iya. Inang aja Oh kali ya. jadi Inang ini calon pendeta. Iya, benar. Masih Itu- sekolah berarti ya? Nggak, udah selesai. Cuma kita kan setelah sekolah itu ada masa praktek ke lapangan. Dia ada 2 tahun. Jadi istilahnya itu LPP tahun pertama, LPP tahun kedua, dan saya sekarang sedang tahun kedua. Oke, Oh. oke. Jadi belum menjadi pendeta beneran, Belum, doain semoga tahun ini ada. Oh, tapi amin. sudah memberikan ceramah, khotbah. Sudah. Di Karena itu HKI. udah tugas kami ya. Oh. Benar. Oke, jadi Inang ini datang ke Purwakarta dari sebuah kota di Sumatera atau di mana? Iya, sebuah apa ya? Semi kota, nggak kampung juga, nggak kota juga. Apa itu? ya istilahnya? Tapi namanya apa? Siantar, Pematang Siantar. Oh, Pematang Siantar. Tapi kedengarannya Oke. Jawa. Nah, tapi kan Pematang Siantar kita semua udah kenal lah ya. Iya, iya. Tapi kan Sekolahnya di sana, sekolahnya di Pematang Siantar. Siantar. Jadi sekarang ini adalah kayak misi pertama nih ke. Enggak sih, misi keberapa ya? Oh, udah banyak. Kayak magang Udah kali ya? banyak. Udah iya, Oh, magang udah magang, lewat. Bang. Cuma ini situasinya kayak magang Oke. tapi lebih naik level aja gitu. Oke. Nah, di HKI Purwakarta sendiri ada berapa ini, Nang? Berapa jemaat di? Ada kira-kira? sekitar 30 kakak kita aja, tapi karena memang situasi yang nomaden dan tidak pasti gini, jemaat kita terus berkurang. Dari sempat 80 kakak, 70 udah pernah. Cuma ya karena situasinya kayak gini, kita terus lagi berjuang, ya Ini dari 80 kakak sekarang tinggal 30. itu yang tersisa. Bahkan kalau kata mereka sih, kalau kami mah diiris ininya, jarinya, yang keluar itu udah darah biru. Karena kami semua memang HKI kental, katanya begitu, jemaat HKI kental. Saking ini kali, saking apa ya? Iya. Istilahnya Ya loyal, apa? loyal Iya. mungkin. Setia pada HKI. Karena kali diturunkan dari nenek moyang atau dari opung gitu kan, kita keluarga HKI dan mereka juga mencintai HKI, jadi memang di HKI mereka merasa hidup dalam beribadah seperti itu. Yang 50 kakak itu akhirnya Iya, pindah, ada ke gereja GPDI, ada ke gereja HKBP Oh. gitu ya, pada bubar lah gitu, nggak HKI lagi. jadi masih beribadat tapi di gereja yang lain. Iya, gereja yang lain. Bahkan ini ada juga kabarnya kalau misalkan bangunan itu berdiri, kami akan balik lagi gitu. Padahal yang berjuang hanya 30 nih situasinya. Tapi yang lain itu katanya begitu, Amang. Oke. Gitu. Jadi ini terjadinya bisa cerita sejak kapan nih sebetulnya perjuangan ini dimulai? Ketika itu Inang belum datang di sana kan belum ya? datang, tapi saya banyak mendengar cerita mulai dari awal berdirinya itu kita ada bangunan sekitar tahun 94 ke 95 ya, ke 96 itu kondisif lah sampai tahun 2005 ke 2006. Rupanya tiba-tiba ya PB2M dan terus FPI juga Oke, di situ. sebentar ini supaya penonton paham PB2M tuh peraturan bersama dua menteri. Dua menteri. Yang mewajibkan itu yang 60/9. Keluarnya tuh tahun 2006. Iya. 2006. Yang katanya itu dibikin untuk mempermudah orang untuk beribadah. Yang nyatanya mempersulit. Yang nyatanya mempersulit. Iya, Nah, benar. ceritanya pada tahun 2006 setelah 1995 udah mulai beribadah tapi bukan di bangunan. Sudah bangunan. Oh, Kita udah punya ngebangun gereja, bangunan. iya. Jadi tahun 90 kita ada diperkenalkan HKI di Purwakarta. Terus habis itu mulai nih untuk beradaptasi dengan jemaat supaya memberitahu kita ada HKI ya di sini untuk anak-anak HKI yang dari kampung. Yuk gereja kita ada di sini gitu lah. Mungkin kayak sosialisasi lah ya. Amang sama Kak Jenny. Jadi pada saat itu udah selesai masa itu mereka mendirikan gereja sekitar tahun 94 ke 96 lah itu pada saat itu di Ciwangi di Purwakarta. Nah, kondusif lah sampai tahun 2005 ke Jadi sudah beribadah di Sudah. gereja HKI Iya, sudah ada gerejanya. dari tahun 96. Ya, dari tahun 96 kayak gitu. Walaupun sebenarnya di masa-masa waktu itu ada juga sih apa sih ya namanya gangguan, tapi tidak seserius yang kemudian seperti Gangguan tuh bentuknya apa? ya kayak desa-desus ancaman gitu tentang jalan ibadah gitu. Ya udah mulai mengganggu lah ketenangan kami beribadah. Terutama awal tahun 2000-an, 2003. Tapi nggak separah yang nanti nih. Iya. Nah, apa yang terjadi pada tahun 2006? Kalau dari cerita jemaat bahwa pada saat itu sempat ada pengancaman
yang kemudian mengharuskan gereja itu harus dirobohkan. Dan memang benar dirobohkan sama Ade sama Kak Cindy. Jadi yang yang mengancam itu bukan masyarakat sekitar, tapi orang dari luar yang datang ke masyarakat, terus masyarakat juga jadi turut. Jadi sampai saat itu situasinya pemimpin di gereja kita udah sampai diancam, ada gorok di leher gitu. Golok? Ya. Iya, sudah bener-bener. Bahkan saya nantangin kan, sekarang itu kan ceritanya udah kayak cerita yang udah berdamai lah dengan keadaan. Biarin aja, gak mungkin juga mereka mau ngebunuh, saya bilang gitu. Tapi mereka pada saat itu benar-benar tertekan, sampai saat ini masih trauma lah. Ini si Inang bilang, tidak akan lah dibunuh. Kalau dibunuh beneran kan? Iya mah bahaya, Bang. Gimana, Bang? Tapi memang itu situasinya, jadi udah di leher, tanda tangan sekarang, bahwa jangan sampai ada lagi yang ibadah di daerah Ciwangi ini. Dan juga anak-anak mereka itu tanda tangan, Pak. Amang, tanda tangan semua yang di masyarakat yang di Ciwangi itu. Sampai sekarang kita punya dokumennya. Itu yang saya sampaikan. Seluruh jemaat itu harus tanda tangan? Jemaat hanya menyaksikan. Iya, jemaat tanda tangan dan mereka juga tanda tangan. Jadi kedua belah pihak tanda tangan dan bermaterai pada akhirnya. Bahwa tidak akan beribadat lagi? Sampai saat ini dah. Tapi di-spill aja, Inang, siapa pelakunya? Kalau pelakunya kayaknya ya, kalau jemaat bilang udah pada meninggal karena kan saat itu udah berapa tahun ya. Cuma anak-anaknya FPI juga udah bubar, Kak Cindy. Gitu. Tapi ketika itu memang ada ancaman dari FPI kan? Yang di 2006 itu kan? Iya, benar. Iya. Pada saat itulah kami sedang mengurus mengurus administrasi untuk IMB ya, namanya dulu IMB ya kan Amang. Jadi pada saat pengurusan IMB itulah yang kemudian PB2M keluar, udah jadi bentrok. Disitulah kesempatan semuanya benar-benar bisa diserang ya, kami juga nggak punya pertahanan karena memang ya ketika mau menyusun secara administrasi itulah PB2M muncul. Gitu juga lah pihak luar yang datang memprovokatori, puncaknya sampailah semuanya ya benar-benar dirobohkan, tinggal puing-puing gitu. Dirobohkan, jadi gereja yang sudah terbangun dirobohkan. Iya benar. Tapi memang sebenarnya udah dapat ini ya Inang, persetujuan 60 warga. 60 warga 93 mau mengurus administrasinya itu aja. Ini buat penonton yang mungkin agak bingung supaya jangan bingung. Kan PB2M tuh mensyaratkan ya siapapun, ini termasuk sebetulnya untuk pembangunan masjid. Ya, maksud saya ini bukan juga seharusnya bukan hanya untuk pembangunan gereja. Ya intinya tidak untuk satu tempat ibadah aja gitu ya. Tidak hanya untuk satu agama saja. Kalau Anda membangun rumah ibadah, Anda harus dapat persetujuan. Pertama-tama 90 ya. Iya. 90 dari pihak yang akan menggunakan. Ya, jemaat dari gerejanya. Gereja misalnya HKI ya. Dan 60 dan tanda ada tangan 60 warga. dari warga. Iya. Oke, itu ada peraturannya tuh. Ya. Nah, beliau dan kawan-kawan, Inang dan kawan-kawan, Inang dan kawan-kawan, enggak, waktu itu Inang belum ada. Belum ada. Ya, HKI senior nih di masa lalu itu sudah mengurus itu. Ya, sudah kan? Sudah. Dan sudah memperoleh persetujuan dari 60 warga setempat dan 90 dari para pengguna. Karena nggak ada masalah sebenarnya. Iya. Sejak tahun 96 juga nggak ada masalah kan? Masalah. Hubungan baik-baik saja. Baik-baik saja dengan masyarakat. Bahkan kita adaptasinya luar biasa, Pak. Amang sampai saat ini. Sampai saat ini. Iya. Tapi saat itu pada saat pendirian sebetulnya memang ada masalah, Cindy. Tapi kemudian masuklah penyusup ini. Masuklah. Yang dari luar. Kalau penyusup tuh kayaknya kecil. Iya, dari luar ini gerombolan ini datang. Orang-orang ini nih. Dan bilang bahwa Anda tidak boleh beribadah di sini. Benar. Iya. Nah, gimana ke waktu itu reaksi dari para pemegang otoritas, misalnya RT, RW, kepala desa atau apa gitu? Ini sih kayaknya ini yang paling menyedihkan daripada diancam dengan gorok di leher itu. Gimana tuh ini? Kenapa? Karena mereka hadir pada saat itu yang kami pada kiranya saat apa? Pada saat yang tegang itu, pengancaman itu, mereka hadir. Setelah itu juga ada lagi pertemuan audiensi. Kami kiranya kami dibela. Ternyata mereka hanya mau membetulkan, ialah untuk menjaga kondusif warga, tolonglah untuk begitu. Itu aparat negara semua di situ ya, kepolisian, RT, RW, udah pada akhirnya begitu. Alih-alih menjaga kondusivitas,
ya kaminya yang jadi dikorbankan. Padahal Kayak sebenarnya nggak seburuk itu. ibaratnya gini Bang, udahlah ngalah aja lah gitu. Iya. 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 Jadi kitanya yang kayak dianggap apa kan penjahatnya gitu. Padahal nggak ada ngeganggu, masyarakat juga welcome. Cuma Anda udah kasih tahu, kami sudah dapat tanda tangan 60 orang. udah dikasih tahu katanya pada saat itu mereka Amang. Tapi karena tidak terima ya, karena nggak tahu lah apa masalah mereka, nggak harus bubar katanya. Kalau nggak bubar, ya banyaklah pengancaman yang lain-lain yang kemudian aparat negara semua para yang memegang otoritas di situ udah untuk menjaga kondusivitas katanya begitu. Semuanya. Nggak ada satupun yang berpihak pada HKI. Nggak ada, satu pun nggak ada pada saat itu. Anda pernah dengar istilah FKUB nggak? Pernah dengar FKUB juga sama di posisi Oke, itu. buat penonton nih, FKUB itu adalah Forum Kerukunan umat beragama. Itu sejak peraturan bersama 2 menteri itu dikatakan bahwa di setiap daerah itu harus ada FKUB. Cindy. Iya, iya. Itu multi agama tuh. Seharusnya. Enggak, multi agama Iya. sih benar. Iya. Cuma anggota itu proporsional. Jadi misalnya gini, kalau di daerah itu 80% itu orang Islam, Iya. penduduknya 80% dari FKUB-nya adalah orang Islam. Ya. Iya. Nah kan memang orang Kristen paling berapa? 10% kali ya. Iya. Itu aja udah bagus. Jadi kalau misalnya ada 10 orang, 8 orangnya adalah orang Islam, 1 orang adalah orang Kristen. Nah, coba ceritakan apa yang Anda ketahui mengenai FKUB. Kalau sejauh itu kemarin juga saya cari tahu kan, Amang. Karena juga nggak mau simpang siur, kita semua harus selidiki kan bagaimana peran FKUB apa segala macam. Dan kemarin juga yang baru-baru ini usaha audiensi kita, ada kok FKUB hadir. Saya lupa namanya, kemarin juga kita waktu Zoom sama PGI dan Komnas ya pada saat itu. Bahkan pengakuannya Bapak ini, karena saya orang FKUB loh, nggak pernah dengar ada kasus kalian begitu. Nah balik lagi ceritanya begitu. Kami juga terkejut. Saya pastikan Saya orang FKUB, saya nggak pernah dengar kasus iya. kalian. Masa sih di Purwakarta masih ada kayak gitu? Padahal saya tanya Purwakarta itu semuanya udah aman. Yang bagian mendirikan gereja. Dan nggak pernah dengar itu ada kasus kalian begitu kemarin, Amang. Baru berapa Itu kemarin, bulan ya? maksudnya baru ya? Iya, baru audiensi. Ini bukan dulu ya? Bukan dulu. Kalau dulu memang FKUB itu jemaat, informasi yang saya dapatkan ada di pihak yang tadi untuk alih-alih menjaga kondusivitas, pada akhirnya gitulah. Itu pada di saat itu di posisi itu. Dan sekarang juga saya udah 25 tahun menjabat di FKUB, nggak pernah dengar kasus Kata dia. gitu. Iya, saya lupa namanya. Belum mendengar mungkin. Nggak tahu lah Ya, ya. belum, tidak ya. Sama-sama tidak Tidak mendengar. pernah katanya, tidak pernah. Cuman kan mengherankan ya. Tapi mungkin ini Bang, kayak biar penonton tahu seberat apa perjuangan jemaat HKI Purwakarta. Kan tadi kita di ini nih yang tahun 2006 yang ada ormas luar lah istilahnya Iya. yang bikin HKI Purwakarta nih dirubuhin ya, bangunannya sampai dirubuhin ya. Nah itu mungkin gimana tuh selanjutnya, apakah katanya bukan numpang ya, maksudnya di bangunan Iya, gereja lain dulu di pabrik gitu. juga pernah. Di pabrik, di Iya. perusahaan gimana? lain Ya, katanya. gimana tuh? Ya, tentu kan setelah tahun 2006 kita dilarang ibadah di situ, sebenarnya ada usaha lagi Amang, Kak Cindy, ada usaha lagi untuk kami memperbaiki hubungan dong. Kami juga nggak mau menyerah begitu saja dengan masyarakat, karena hubungan kami dengan masyarakat sebelumnya sangat Kan baik. baik. Ya. Betul. Jadi kita berusaha untuk mendekati masyarakat lagi pada saat itu. Kita adakan kayak bagaimana lah bentuk pendekatan, dan kita juga bagian pengumpulan dana untuk mendirikan gereja lagi. Ada juga rencana untuk kembali mendirikan. Sore itu dihancurkan tuh Dihancurkan, emang parah banget. Itu kita punya pamflet kan, itu diambil lah jadinya sama orang-orang situ. Kita nggak tahu ya itu masyarakat lokal situ atau yang lain. Iya, yang sisa bener hanya tinggal beton-beton bawahnya, batu bata habis semua diangkat. Besi-besi sama ini ya, apa sih pamflet yang di depan itu kan terbuat dari besi ya. Itu juga yang digotong. menghancurkan siapa? Mungkin para penonton bisa melihat nanti ada ininya. Iya, pada Ada saat fotonya. itu yang menghancurkan itu adalah pihak yang ketiga itu, dan ikut masyarakat yang benar-benar di pihak mereka gitu. Jadi masyarakat Ikut menghancurkan. Iya, pada saat itu. Jadi ya mungkin nggak tahu lah apa kata-kata pihak luar ini ke masyarakat, sampai mereka juga ikut jadi ikut membongkar bangunan kita begitu. Anda pernah nggak atau ingat nggak dari penjelasan tentu saja mereka yang lebih dahulu berada di sana, alasan mereka
menuntut agar itu dirobohkan apa? Oh, kalau satu jawaban yang masih terdengar adalah di depan sekitar 50 meter lah, 50 meter sebelah kiri tanah kita itu ada tanah yang mau dibangun pesantren. Itu dari tahun 2006 dan Amang tahu sampai sekarang itu hanya ditumbuhin sama pohon-pohonan, pamflet doang, nggak ada bangunannya. Tapi memang di situ di bawah pamflet pondok pesantren apa gitu. 50 meter dari tanah kita yang di Ciwangi itu. Kayak gitu Kak Cindy. Jadi bangunannya nggak ada. Jadi alasan mereka adalah supaya kondusif nih. Di sini ada pesantren, nggak mungkin loh di sini ada gereja. Itu kemarin pada saat itu dari orang-orang Tapi itu. kan gereja lebih dulu ada di situ. Iya, tapi kemudian yang pihak FPI inilah, orang ketiga inilah yang gitu. Merasa nggak kondusif banget kalau gereja harus berdampingan dengan pesantren gitu. Jadi pesantren ini besar, ada 2 titik kalau nggak salah tanah pesantren. Saya mau tanya buat penonton juga barangkali ya. Apa masalahnya? Nggak tahu lah Ada kalau pesantren, itu. ada gereja. Buat Memang- mereka tuh masalah, Bang. Iya, memang saling mengganggu. Masalah sama mereka. Tapi sampai sekarang nggak ada bangunannya, Mang. Nah. Itu pula. Tapi pertama-tama dulu, kalaupun ada, kalaupun jadi ada pesantren besar, Kalau kita ibadah cuma hari Minggu. Iya. ini ada gereja ya taruhlah setiap hari juga ada Iya, kegiatan iya, kan. ha. Lalu masalah Anda di mana gitu loh? Nggak tahu dikira-kira. Anda ada datang ke pesantren, Anda melewati gereja. Kenapa masalahnya? Anda kok jadi marah di situ ada gereja? Karena pasti entah alasan dari mereka ada berbagai faktor. Misalnya Bang, mungkin kalau pernah dengar ada faktor takutnya ada nanti kristenisasi Bisa atau jadi apa. sih. Iya. Dia Mang. Bisa Iya, jadi pemikiran kolot Itu gitu adalah ya. soal berikutnya, soal lain nih. Aha. Tapi kan yang diungkapkan bukan itu kan? Enggak. Nggak kan? Enggak. Pertama-tama adalah 50 meter dari bangunan gereja ini akan ada, bukan ada ya, Akan ada sebuah pesantren dan tidak yang pernah 20 tahun kemudian dibangun belum pernah dibangun. Sampai sekarang. sampai sekarang. Nah, sebelum cerita yang tadi sini minta ya, tentang Iya, bagaimana iya. beribadah, saya mau tanya, jadi si tanah itu luasnya kira-kira berapa tuh? 800 meter persegi ke 900 meter. Itu milik HKI. Milik HKI. Gitu. Itu diapakan? Karena kemarin terbengkalai dan masyarakat udah mulai terganggu karena di situ udah jadi sarang ular gitu, Mang. Iyalah. Iya. Iya, Karena kan di batu-batuan, iya. sama rumput-rumputan itu kan udah mulai meninggi. Jadi itu baru tahun lalu sih sama jemaat dibersihkan terus ditanamin terong telunjuk yang warna hijau itu yang dia bentuknya panjang. Itulah sampai sekarang ditanami di sana dan diurus. Nah ternyata selama situasi itu masyarakat juga jadi enak kan, udah komunikasi dengan kitanya begitu. Udah enak, ini terong apa? Udah gitulah, udah ada Yeah. komunikasi. Sampai sekarang ya terong itu Tapi artinya praktis 800 meter itu tidak bermanfaat untuk tempat ibadah apapun. Nggak Nggak ada. ada. Buat sekolah, buat apa? Nggak ada. Mang. Nggak ada ya. Dan saya juga mengusulkan karena penasaran sih, apakah masih ada yang akan menyuarakan bubarkan itu HKI ngapain di situ ibadah gitu kan? Penasaran. Jadi ayo kita buat ibadah lagi. Tapi ternyata jemaat kita tuh udah keburu ke trauma, Amang. Jadi mereka takut ya. Janganlah yang aman-aman aja lah kita inang begitu. Jadi mereka udah keburu trauma, padahal sebenarnya ada kok beberapa yang menyuarakan juga jemaat itu, kita bangunlah rumah dinas di sini. Lewat rumah dinas ini nanti perlahan-lahan kegiatan ibadah, pertemuan-pertemuan kita adakan supaya warga tahu ada lagi nih mau tempat ibadah, biar kita juga tahu respon mereka. Udah ada wacana begitu, cuma lebih banyak yang merasa takut, trauma nanti kalau kejadian lagi repot ini gitu. Nah, cuman kembali ke pertanyaan yang tadi. 2006 tutup. Lalu Anda beribadah di Pindah-pindah, pertama ke rumah jemaat gitu kan Amang. Tapi kan memang ya gimana ya, kita yang ibadah di gedung dengan di rumah tentu beda ya rasanya. Beda lah. Iya. Ya vibes-nya apa ya, maksudnya lebih syahdunya Iya gitu. gitu. Jadi ini bayangan itu berapa kakak Anda bilang? pada saat itu tentu masih ada 45 ke 50 kakak Iya. Amang pada saat itu. Nah, saya membayangkan rumah saya misalnya. Nah, Taruhlah rumah saya cukup besar, didatangi lah 50 kakak. Itu kan umplek-umplek kan ya? Iya, kayak iya, enggak. pasti ya panas lah ya. Iyalah. Mungkin juga ada ruang tengah yang ber-AC. Dan itu barangkali juga tetangga akan ada aja yang nyinyir kali. Itu juga menjaga bagian itu juga kan memang. Jadi kita pastikan ke rumah jemaat yang aman, lingkungannya juga aman gitu, dan memang ada satu tempatnya pada saat itu. Cobalah yang kiannya mereka mengimpikan bisa menikah atau di kita Kristen itu namanya apa ya?
lepas CD atau apa ya namanya Kak Cindy kalau dibaptis ya. Dibaptis. Gitu. Cidi agak kurang mengerti juga. Ya, tengah-tengah lah ya. Itu kayak perayaan iman kita sebagai Kristen begitu Mhm. ada Amang. Jadi waktu kecil kita akan dibaptis kan, dibawa ke depan pendeta, tapi ada kasusnya yang harus di rumah gitu. Jadi Padahal harusnya di gereja gitu. Gimana ya perasaan kita ketika kita dirayakan bagian iman kita dibaptis tadi, anak-anak dibawa untuk dibaptis, tapi dibawa ke rumah yang kinnya harusnya di gereja supaya enak gitu. Kita merasa benar-benar merasa ya ibadahnya itu terasa gitu kan. Nah, ada yang menikah juga harus di rumah, coba dipasukin. Karena kan intinya mungkin para penonton yang belum tahu kayak misalnya baptis ataupun persiapan pernikahan gitu-gitu kan memang sudah selayaknya seharusnya di gedung gereja gitu loh. Idealnya. Bukan di rumah, Nah idealnya. ini juga mungkin buat penonton bagi orang Islam. Emang nggak bisa ya? Karena gini, di Purwakarta itu pasti ada gereja lain kan? Ada banyak. Ada banyak kan? Bukan HKI kan? Emang nggak bisa ya? HKI itu beribadatnya bukan di gereja HKI sendiri. Bisa. Tapi sama. Dan pernah. Dan pernah, cuma ya kayak mana namanya menumpang-numpang kan gitu. nggak ini yang kurang dipahami orang Islam barangkali. Yang Gimana tuh? HKI itu artinya apa? Denominasi ya? Apa? Iya, denominasi gereja yang mungkin ya, yang nggak Kristen pasti ya sama-sama Kristen, sama-sama Persis. disatukan. Iya. Faktanya beda. Faktanya Gitu. beda ya? Faktanya beda. Itu sama mungkin kalau Islam kan ada Islam Muhammadiyah, ada ini gitu. Sama juga dengan kita. Dan kita tuh kan orang Batak sukunya banyak ya, Bang ya. Ada Simalungun, Toba, Karo, ada Angkola, ada Pak-Pak, Saya Toba. Nah, bahasanya itu beda begitu. Makanya nggak ada, jarang banget di Jakarta kita ketemu GKPS, jarang. Tapi kalau kita pulang ke Simalungun, Pematang Siantar, GKPS semua. Jadi gitu ibaratnya. Oke. Sehingga karena itulah HKI merasa perlu punya gereja sendiri. Benar. Karena ya walaupun bahasa mungkin kasarnya ya menumpang, tetap tidak ada kecocokan mungkin ya sama gereja. Iya. Gitu kan kita juga harus menimbang yang punya gedung, menimbang juga ke jemaat yang lain. Gitu. Iya. Itu harus dipahami oleh penonton ya bahwa orang nggak bisa bilang kan udah banyak gereja, bukan gereja kami. Sering banget sih, ya udah bareng aja sama. Kenapa sih harus dipisah-pisahin ini gereja ini? Susah gitu. tetap. Banyak banget yang buat opini begitu. Karena memang pertanyaan pertamanya adalah kalau HKI kepengen punya gereja, salahnya di mana? Iya. Bahkan sampai ini ya katanya. Di ini Bang, di pabrik ya? Maksudnya di gedung. Oke, terus udah pindah dari rumah ke rumah, pindah ke pabrik. Iya, pernah. Ternyata tercium. Kita dibubarkan lagi dong. Alamak, oh Tuhan. Sampai ke Jatiluhur. Jadi dari Purwakarta ke Jatiluhur itu sekitar 20-30 menit. Itu kita sewa villa gitu loh, Amang. Bayangkanlah sampai sewa villa untuk ibadah. Dan kami membayar pada saat itu kisaran 4 juta ke atas kalau nggak salah per bulan. Ternyata tercium juga. Kami dikejar sampai ke Jatiluhur. Oke, kembali dulu. Ada pabrik. Anda ke pabrik itu? Iya. Diizinkan oleh pemiliknya? Diizinkan. Tapi dikasih apa? Hall atau apa gitu? Kayaknya ruangan gedung kosong kita yang lengkapin sound system, semuanya listrik kita bayar juga. Oke. Iya. Itu nggak pakai nyewa? Nyewa juga. Itu nyewa Iya, juga. nyewa juga. Nyewa ke pabrik. Nyewa ke pabrik juga. Pabrik itu jemaat bukan? Bukan orang luar. Orang luar. Iya. Jadi kita bayar air, bayar listrik kayak gitu. Oke, dan Ternyata tercium sama masyarakat sekitar. Dan ketahuan lagi kita dari Ciwangi. Oh, ini orang-orang dari Ciwangi kayak gitu. Ya udah. didatangin. Itu Didatangin. setelah berapa lama? Itu kayaknya kejadian tahun 2013 kalau nggak salah. Saya mau nanya, apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Sempat beribadah berapa bulan? 6 bulan? 5 bulan? Sempat 5-6 bulan tercium, didatangi. Kita dilempari batu. Dilempari batu. Gitu, pada saat itu. Oke, terus pindah ke mana tadi? Lagi ke HKBP, gedung HKBP. Gereja nih. Gereja. Ya, jadi ternyata di gedung HKBP kita dapat jadwalnya itu sore. Nah, jadi ternyata dapat jadwalnya sore. Jemaat kita bentrok dengan jam kegiatan mereka. Karena kita udah dapat jam 2. Anak-anak juga dapatnya di tempat yang apalah panas banget dekat kamar mandi gitu, Amang. Jadi ruangan untuk mereka sekolah minggu ya. Kenapa harus di tempat yang panas itu? Iya, karena nggak ada gedung lagi, nggak ada ruangan lagi, nggak ada tempat lagi untuk anak-anak sekolah minggu gitu. Jadi, sekolah minggu. Iya, sekolah minggu. Terus kitanya ibadah, iya gitu. Nggak bisa lewat. Iya. Maksudnya? Ya? Maksudnya nggak bisa lewat jam. Udah di pas gitu ya? Jam berapa sama jam berapa?
pada saat itu katanya masuk siang, hanya pakai untuk ibadah itu 2 jam maksimal. Iya. Tapi Gitu. walaupun Kak Leta istilahnya maksudnya HKI Mhm. ini menumpang di gereja-gereja, Mhm. kayak ya udah ibadah aja atau memang saking biar nggak dikejar gitu, Mhm. ngajuin surat juga ke Tentang ya misalnya kita ibadah nih di sini kayak surat apa Ke informasi, iya informasi gitu mungkin ke pejabat setempat atau enggak sih sejauh ini, cuma mereka tahunya kita nggak semua tahu ya, karena advokasi ini juga nggak semua tahu. Ya, Tapi ketika di HKBP itu juga diserang. enggak, Oh, tapi enggak. kitanya yang nggak sesuai dengan Ya. situasi Oke. jemaat kita. Oke. Dan kurang kondusif gitu lah, Omang. Sangat ya kayak mana lah gitu. Itulah baru habis dari situ kita balik lagi ke rumah-rumah dulu sempat gitu. Sampai ketemulah gereja kita saat ini GPDI Purwakarta. GPDI Purwakarta. Iya, gedungnya itu. sekarang atau Sekarang lah dari tahun udah lumayan ya kita di sini, sekitar udah adalah bertahun-tahun. Kak Cindy setelah kemarin capek pindah-pindah, memang capek banget sama. Ya pastilah. Itulah perlahan-lahan jemaat berkurang. Ujungnya karena situasi itu ya udah kemana lah kita, katanya begitu. Ketemulah gereja GPDI ini. Gitu. Nah, itu terus berlangsung. Sekarang apa yang dilakukan agar sekarang pertanyaan saya adalah, ini saya sempat baca, sebetulnya Anda pernah meminta pertolongan dari para pejabat daerah. Pernah. Sebagai contoh, Kang Dedi? pertama-tama kita mengenal Kang Deddy Mulyadi kan, sekarang sedang sangat terkenal kan. Pernah ya meminta ke Kang Deddy? Pernah. Audiensi terus dilakukan mulai dari zamannya Pak Deddy, Pak Deddy Mulyadi jadi bupati. Mulai dari Ya, zaman Purwakarta. Iya, Purwakarta. Sampai sekarang, tapi kita nggak bisa ketemu langsung, Emang. Itulah nggak tahu di mana masalahnya. Sampai kita nggak bisa ketemu langsung. Sampai kemarin juga per Maret kita usahakan audiensi ke Pemprov Jabar, tapi ketemunya sama Kes Bangpol, nggak sama Pak Gubernur. Nggak langsung ya? Iya, nggak langsung. Kenapa ya? Jadi Pak Deddy itu kalau nggak salah kan pernah jadi gubernur. Bupati Kemudian Bupati bukan Purwakarta dulu, ya. Bang. Bupati Terus Purwakarta, DPR. kemudian menjadi DPR Jawa Barat ya. Iya, Ya. terus gubernur Terakhir sekarang gubernur. Di tiga posisi ini sama sekali nggak pernah Nggak ketemu. pernah ditemui? Nggak pernah ketemu. Gitu. Nah sekarang kembali ke pemerintah. Pemerintah tuh sama sekali nggak campur tangan. Pemerintah saat ini, yaitu tadi FKUB yang pertama katanya kurang fasih mendengar kasus kami yang 4 gereja ini. Terus kalau sekarang kemarin kita udah adakan audiensi dengan Kes Bangpol sama Kak Cindy. Jadi udah adakan audiensi, kami diarahkan ke satu pintu, yaitu bahwa kan sekarang ada program Purwakarta membuat kampung moderasi. Itu di Cikau Park, dari pusat kota sekitar 11-12 km. Dan memang masih gersang, masih hutan lah gitu kan. Belum jadi apa-apa lah. Belum, karena mau dikembangin, itu yang mau dikembangin jadi wisata, dan wacananya adalah kampung moderasi. Itu kemarin dihibahkan sekitar 4 hektar, dihibahkan ke pemerintah. Tapi ternyata yang punya tanah ini belum ibaratkan seolah belum diseriusin sama pemerintah gitu, padahal udah dihibahkan tanah. Padahal kalau dari yang disampaikan Kes Bangpol, pemilik tanah siap aja, kapan mau dibangun yuk silahkan gitu. Tapi ternyata pemerintah belum ada serius ke arah sana. Cuma kami diarahkan untuk menunggu itu, Amang. Kayak ibaratnya belum diiyain atau enggak gitu ya? Atau Diarahkan nanti kita pakai ini ya, ke tanah Cikau Park untuk gereja-gereja ini. Oke lah. Tapi dari pemerintahnya ke tanah itu belum ada langsung gitu untuk menotis. Oke, ini mau kita bangun, ayo segera gini-gini, belum ada. Sorry, Gitu. Cikau Park, namanya Cikau Park. Iya, Cikau Park. Itu kan bukan cuman buat gereja dong. Bukan. Oke. Kampung moderasi untuk semua agama di Indonesia katanya. Jadi artinya ada gereja tapi juga ada masjid, ada Iya. kayak vihara villa, mestinya. kelenteng Oke, gitu. semacam tempat wisata lah Iya. untuk melihat. Iya. Ini ada Wisata rohani. Gitu. wisata rohani. Iya. Dan bukan untuk 4 gereja juga. Bukan. Cuman mungkin satu gereja. Iya, benar. Satu gereja mau dipakai sama-sama. Idenya Itu belum tahu sih, cuma katanya kita akan ke sana. Ya. Kita akan ke sana, entah bangunannya nanti 4 sesuai dengan kebutuhan gereja ini, atau bangunannya 1 tapi beberapa ruangan, atau justru 1 ruangan untuk berganti-gantian, kita belum tahu. belum tahu ya. Tapi diarahkan ke sananya, begitu Amang. Nah, itulah. Nah sekarang ini gimana? Anda tuh masih
percaya Anda akan bisa memperoleh gereja? Percaya, Mang, karena kita punya tanah sendiri ya. Kita punya tanah sendiri, cuma dari situasi pemerintahnya yang nggak tahu lah di mana di sini salahnya, kita diarahkan ke pintu yang satu tadi itu, Apa itu? Cikau Park itu. Padahal kita Oke. punya tanah sendiri, apa salahnya pemerintah untuk memberikan perizinan yang sah secara hukum dan kepada masyarakat juga tidak bermasalah begitu. Kalau dikembalikan ke tanah kami masing-masing. Gitu. Ya. Tapi ada nggak maksudnya dari semua peristiwa yang dialami ini kayak dampaknya ke anak-anak dari Ada jemaat? pasti secara psikologis dan trauma ada begitu, Emang. Bahkan ada yang nggak sekolah minggu, capek apa, ibadahnya di parkiran, panas, terik gitu. Bahkan ya kita ibadah juga anak-anak kadang di teras kalau hujan, atau kalau panas banget kita menepi sebentar, nggak ibadah dulu nih. Tiba-tiba kepotong ibadahnya, nanti ya tunggu reda dulu baru kita lanjut begitu. Dan ini yang kemarin kita buat ini kan, media belajarnya Amang, Kak Cindy, bahwa tuliskan apa yang kamu harapkan tentang ke masa depan dengan ibadah di HKI Purwakarta. Rata-rata semua membilangkan, kapan ya aku punya gereja yang bisa duduk di kursi dengan nyaman, kapan ya ruanganku ber-AC kayak gereja temanku, kayak gitu. Karena memang kita di parkiran gereja yang saat ini kita sewa. Gitu. Anda sebagai orang yang lebih tua menghadapi itu gimana? Ya sabar ya adik, kita berdoa dulu aja sama Tuhan, semoga nanti ada jalan. Semangat ya, tetap semangat. Gimana mau semangat? Tapi memang gak semangat, Amang. Ya gimana ya, mau dipaksa semangat padahal mereka memang udah kayak gitu kebentroknya. Jadi gini, ini buat penonton ya, teman-teman HK ini punya tanah. Tanah sendiri. Punya kan? Punya. Ya, tinggal dibangun. Iya, tinggal dibangun. Sebetulnya semula, bahkan mungkin sekarang pun sudah ada persetujuan dari masyarakat. Tapi sampai sekarang tidak pernah bisa berdiri. Ya, ini di mana tanggung jawab pemerintah? Makanya saya berulang kali tanya tadi tentang apakah bupati, apakah mungkin apa kepala desa atau apa. Tapi memang walaupun begitu, Amang, kami bersyukur kalaupun belum ada gerak nih dari pemerintah, tapi bersyukurlah mereka ada memberikan jalan keluar dengan Cikau Park itu. Itu tapi, belum jalan keluar kan? Tapi kami berharap supaya itu segera terrealisasi. Sebenarnya kami doang ini yang kelihatan kelihatan kondusif. Sebenarnya kami nggak kondusif. Cuma kami menjaga diri supaya tetap kondusif. Maksudnya? Dalam artian, jangan-jangan karena kami tidak ada yang dalam artian nggak anarkis apa segala macam, seolah-olah dianggap udah kondisif nih Purwakarta, padahal enggak. Di balik semua itu sebenarnya kami sedang menahan diri dalam artian supaya tidak terjadi anarkis atau yang sebenarnya bukan anarkis mungkin ya, jadi kayak tidak terlalu keras dalam berupaya untuk mendesak agar kasus ini bisa segera selesai gitu. Tapi selain Anda yang 3 gereja lainnya pun sama. Apalagi satu gereja harusnya online, jadinya online gini. Mereka nggak bisa tepuk tangan nih atau bernyanyi. Ada gereja yang sekarang hanya bisanya online. Online, iya. Itu Surya Pengharapan sampai sekarang. Karena mereka yang paling parah, karena memang tanahnya itu dikelilingi oleh orang-orang yang sensitif terhadap Kristen. Begitu. Enggak strategis posisinya mungkin. Bukan strategis, maksudnya enggak ya memang dikelilingi. Posisi mereka secara strategi dikelilingi sama orang-orang yang anti Kristen kali ya. Tapi gitu. Mereka kan juga bisa sebenarnya numpang seperti yang Anda lakukan sekarang. Bisa numpang, tapi kurasa bagian dari kebijakan mereka pribadi lah ya. Oke. Gitu. Yang satu online, satu lagi? Yang satu lagi menumpang juga di gereja Advent. Satu lagi? Satu lagi, iya sekarang lagi berproses. Mereka sedang mengusahakan untuk persetujuan RT RW itu Simalungun. Maksudnya persetujuan tuh yang 60-90 tadi? Iya, itu yang mereka sedang usahakan. Kabarnya bagaimana? Kabarnya sih kalau dari mereka langsung, semoga tinggal menunggu ke atasnya. Kalau bagian bawah udah aman, tinggal berusaha ke atas sampai ke bupati. Gitu. Saya dan Cindy ini adalah bagian dari kami dari Pergerakan Indonesia untuk Semua, adalah bagian dari sebuah presidium ya. Presidium hak untuk beribadah. Yang kita upayakan agar Presiden Prabowo sendiri mendengar ini semua dan mencabut peraturan bersama dua menteri yang dalam pandangan kami jelas-jelas misalnya mengakibatkan terjadinya apa yang Anda alami. Karena kalau kita mau merangkum cerita-cerita dan
kisah nyata dari perjuangan HKI Purwakarta sendiri memang kayak bener-bener istilahnya gini loh Bang, di sini dikejar, di sini dikejar, dikejar diusir lagi, nih dikejar diusir, udah di sini nih dikejar diusir, kayak seolah mereka tuh berusaha untuk bagaimana caranya tidak ada tempat untuk kaum Persis. minoritas. Persis. Salahnya apa kalau ada teman-teman Kristen beribadah? Kalau kalian itu kepengen beribadah juga kan di masjid? Iya. Ya kenapa orang-orang Kristen tidak boleh beribadah di gereja? Itu pertanyaan besar. Inang, saya berterima kasih. Ada lagi yang masih mau disampaikan? Apa harapan Mungkin mungkin? harapan ya, sama pesannya. Kak Cindy bahwa inilah suara kami dari Purwakarta. Kami nggak hanya satu gereja, tapi kami ada 4 gereja yang saat ini sangat benar-benar berjuang untuk memperoleh KBB tadi lewat perizinan kami boleh mendirikan gereja. Entah itu kembali ke gedung kami siap, tapi kami hanya perlu ada realisasi langsung dari pemerintah. Karena sudah sangat lelah, berpuluh tahun sudah sangat lelah dengan situasi saat ini belum ada jawaban. Jadi melalui wadah dan kesempatan ini kepada Amang dan Kak Cindy juga, terima kasih banyak sudah mewadahi kami. Kami sangat bersyukur dan harapan kami semoga pemegang kebijakan boleh melihat situasi Purwakarta lewat cerita kami ini. Kalau perlu boleh berkunjung ke Purwakarta untuk melihat secara langsung bagaimana rupanya 4 gereja yang saat ini. Kondisi lapangannya. Iya. Baik. Begitu. Terima kasih. Terima Ya, kasih terima kasih banyak banyak. Inang. Mungkin juga ini buat penonton, bagi para penonton yang mungkin punya ide atau memang punya cerita tentang pengalaman langsung di lapangan, barangkali Anda adalah bagian dari gereja yang juga mengalami hal yang serupa dengan Inang tadi, atau barangkali bahkan Anda bukan Kristen tapi Anda adalah Ahmadiyah misalnya, dari apa yang disebut aliran kepercayaan agama luhur Nusantara, mengalami masalah dalam hal beribadah, sampaikan aja ke kami dan bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan Inang sekarang ini. Iya, Kita cuma menceritakan. berharap Iya. cerita dari Inang ini didengar, ya, Iya, didengar dan oleh itu pemerintah, didengar oleh ya terutama pemerintah lah. Terutama pemerintah daerah, dan harapan kami dengan adanya konten ini bisa para pemangku kepentingan, para pejabat daerah, mungkin misalnya Bupati Purwakarta yang sekarang, Gubernur Jawa Barat, DPRD Jawa Barat bisa mendengar kisah ini dan bisa menindaklanjuti kasus ini biar bisa saudara-saudara kita beribadah dengan aman dan tenang lah. Ya, terima kasih penonton. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih Inang. Terima kasih. Sama-sama Mang Ade, Kak Cindy.